Oke, kalau misalnya dari Teteh nih, selaku bagian dari divisi humas juga, gimana sih Teh dari JBZ ini memberikan ruang interaktif pada media Instagram, interaktifnya terhadap audiens maupun sesama anggota mungkin ya yang terjadi di wadah Instagram @jaberzilenial ini. Kalau untuk hal-hal interaktif itu biasanya paling banyaknya sih melalui fitur question box ya teh di story Instagram. Karena kalau misalnya kita bikin desain kemudian kita mengandalkan followers atau non-followers itu mengutarakan pendapatnya misal di kolom komentar itu biasanya lebih sedikit dan apa ya orang-orang biasanya mungkin salah satu faktornya adalah tidak ingin terlihat oleh orang lain kalau misalnya dia berkomentar di akun itu sedangkan kalau misalnya lewat fitur question box di story itu kan cuma bisa dilihat sama admin JBZ-nya aja ya siapa yang bertanya, siapa yang memberikan tanggapan dan lain-lain. Jadi salah satu yang paling bisa menarik audiens itu memang lewat fitur itu sih Tay. Dan dibuktikan oleh beberapa broker yang lalu yang memanfaatkan question box itu memang cukup banyak yang memanfaatkan fitur tersebut untuk entah itu bertanya atau mungkin menyampaikan pendapat. Kemudian itu biasanya selalu kita post jawaban dari setiap question box-nya itu dan bentuknya itu ada dua. Yang pertama direspon dengan ketikan langsung di Instagram Story-nya oleh tim marketing dan admin IGJBC dan juga sempat waktu bulan Ramadan kemarin itu ditanggapinya langsung oleh salah satu staff marketing di Humas JBZ itu dengan video gitu. Jadi membalasnya kayak lagi ngobrol gitu, lagi kayak lagi talk show. Jadi itu sih yang banyak eh, mengambil perhatian followers-followers di IG JBZ itu dari salah satunya dari fitur ini. Oh, oke Teh. Kalau misalnya yang megang DM Instagram itu kan ada ya Teh fitur itu. Nah, sering terjadi interaktif nggak Teh di situ atau memang menggunakan DM Instagram ini tidak begitu dilirik mungkin oleh adminnya karena seperti yang tadi Teteh sampaikan bahwa audiens itu lebih aktif ketika Minzy ya Teh membuka questionnaire box melalui Instastory. Setahu saya memang sepertinya lebih banyak kalau membuka fitur Q&A di Instagram Story ya, tetapi tidak sedikit juga yang kadang mengirimkan direct message ke admin gitu. Jadi mungkin tujuan dari dibuatnya eh, apa ya ruang interaktif itu di Instagram dengan fitur question box itu mungkin bertujuan untuk memudahkan adminnya juga ya untuk menyortir uh, pertanyaan-pertanyaan karena kalau misalnya mengandalkan direct message atau DM itu mungkin terlalu banyak karena memang followersnya JBZ tidak sedikit dan tidak sedikit juga yang itu kan kalau misalnya DM masuk ada yang masuk ke primary, ada yang masuk ke general, ada yang masuk ke request gitu. Jadi untuk memudahkan adminnya juga mungkin ya Teh. Jadi seringnya sih kalau misalnya ada permintaan untuk bertanya terkait suatu program kerja atau menyampaikan pendapat dan segala macam itu, biasanya kita seringnya memang memanfaatkan fitur uh, question box itu. Tapi itu selebihnya yang saya tahu seperti itu sih Teh. Karena yang tahu lebih banyak dari divisi marketing.
Oke, Teh, baik. Kalau dari Teteh gitu ya, selaku divisi humas media fotografer ini, mengapa sih Teh perlu adanya pesan edukasi sampah yang dikemas secara menarik nih di media sosial Instagram? Oke, karena ini ya, kalau misalnya mungkin sampah ini akan terus-menerus menjadi pembahasan semua orang dan semua kalangan gitu ya, karena sampai kapanpun sepertinya sampah ini menjadi permasalahan dimanapun kita berada. Jadi mungkin ada beberapa orang yang berpikir bahwa kok yang dijadiin concern sampah terus ya, malah mikir kalau misalnya sampah itu tuh suatu topik yang membosankan untuk dibahas karena terus-menerus menjadi topik pembicaraan semua kalangan gitu. Tapi ada juga orang-orang yang justru makin banyak dan makin sering dan makin lama dibahas oleh orang-orang. Misal ya seperti sampah ini, mereka malah apa ya, meningkatkan rasa em, keingintahuan mereka, kemudian juga ingin mengedukasi diri mereka sendiri terkait tentang sampah ini kenapa sih jadi selalu jadi topik pembicaraan semua orang, semua kalangan dan lain-lain. Dan tujuan dari pembuatan konten dalam bentuk edukasi yang bertujuan untuk mengedukasi itu ya untuk membuat orang-orang tuh jangan malah uh, bosen gitu ya tentang sampah ini karena sampai kapanpun ini akan menjadi perhatian semua orang, akan menjadi topik pembicaraan semua orang, akan menjadi concern semua orang. Jangan malah bosen gitu. Karena makin sering kita bahas, makin lama kita bahas malah bosen, tapi malah meningkatkan kesadaran kita atau ya kita tujuannya untuk meningkatkan kesadaran audiens bahwa enggak loh, kita tuh enggak seharusnya malah bosen, malah muak gitu ya, karena bahas terus tentang sampah, tapi untuk mengedukasi tentang ya kenapa sih ini tuh jadi pembahasan semua orang, kenapa sih kita tuh harus peduli dan lain-lain. Jadi penting banget sih teh peranannya karena ya tadi seharusnya kita tuh lebih mengarahkan diri kita sendiri tuh untuk ya menjadi orang yang eh, lebih apa ya ingin tahu tentang permasalahan yang kerap terjadi di lingkungan kita sendiri. Siap teh. Memang dari Instagram ini juga saya sedikit banyaknya mengambil informasi terkait sampah ini, bagaimana sampah itu mengedukasi kita semua, karena dari sampah ini juga terdapat eh, kelebihan maupun kekurangannya yang berdampak pada diri kita sendiri maupun orang-orang terdekat kita ya teh. Kita lanjut ke pembahasan terakhir kita di poin bagaimana media sosial Instagram ini menyelenggarakan aksinya gitu ya. Pertanyaan saya kepada Teteh, kenapa sih Teh memilih Instagram dibandingkan dengan media sosial Instagram lainnya? Karena setahu saya JBZ juga turut aktif di media sosial TikTok ya Teh. Eh, Menurut Teteh, kenapa gitu JBZ ini memilih lebih eh, mengedepankan atau lain sebagainya kepada Instagram dibandingkan media sosial lainnya? Oke, baik. Kalau menurut pandangan aku sendiri, mungkin karena pengguna di Instagram itu lebih banyak dibandingkan pengguna di TikTok gitu ya misalnya. Jadi nggak semua anggota atau staf JBZ tuh punya TikTok, tapi pasti semua anggota atau staf JBZ tuh punya Instagram. Dan juga perihal kayak misal setelah mempublikasikan sesuatu untuk menarik audiensnya itu kalau misalnya di Instagram ada fitur repost ke story kita eh, masing-masing gitu ya untuk menggait audiens lebih banyak entah itu
followers dari staffnya itu ngefollow atau enggak ke IG JBZ-nya, tapi pasti mereka tuh lihat gitu dari story kita yang sehingga itu bisa uh, apa ya memberikan kesempatan JBZ itu punya followers dan audiens yang lebih banyak dari sebelumnya. Jadi itu alasan utama kenapa Instagramnya lebih aktif. Kemudian juga followers di Instagram itu lebih banyak daripada sosial media yang lain gitu. Terus juga di Instagram itu kan ada fitur untuk profesional account ya. Dan di situ kita bisa ngelihat audiensnya itu makin ke sini makin sedikit apa makin banyak dan lain-lain gitu dari si professional dashboardnya itu. Walaupun memang di TikTok juga ada, tapi untuk kayak misal untuk membagikan ulang repost itu tidak bisa sebesar Instagram gitu impactnya. Jadi mungkin itu sih teh alasan kenapa Instagramnya JBZ lebih aktif daripada media sosial yang lain. Akhirnya interaksi di antara Instagram kepada para audiens juga kelihatannya yang saya lihat-lihat juga cukup aktif atau lebih aktif ini di Instagram ya Teh ya. Kalau menurut Teteh lagi nih Teh, bagaimana sih Teh karakteristik dari penggunaan media sosial Instagram yang memang membantu untuk menggambarkan esensi dari Jabar Zilenial ini? Apakah dari jaringannya, informasi, ataupun simulasi sosial yang dilakukan oleh JBZ. Karakteristik dari ini ya teh dari apa namanya dari anggota atau staf JBZ yang memanfaatkan media sosial gitu teh. Betul, Teh. Seperti itu singkatnya. Oke, kalau untuk itu sendiri memang di selain marketing sama media di bidang humas itu ada divisi komunikasi eksternal teh. Jadi JBZ itu nggak sedikit dan nggak jarang berkolaborasi sama organisasi atau komunitas lain yang berkaitan dengan program kerja yang akan kita laksanakan itu teh. Misalnya kita ini kan di JBZ itu nggak terkhusus di kemanusiaan aja atau di pendidikan aja gitu. Jadi misal ketika dilaksanakan program kerja yang berkaitan dengan permasalahan pendidikan, itu kita sempat ada kolaborasi sama komunitas dan juga organisasi yang memang mereka ini didirikan bertujuan khusus untuk concern terhadap permasalahan pendidikan kayak gitu. Itu sih yang uh, bisa salah satu strategi yang bisa meningkatkan uh, tingkat penggunaan media sosial di JBZ itu sendiri. Jadi dengan melakukan kolaborasi dengan organisasi dan juga komunitas lain. Nah, kemudian kita juga berkolaborasi sama JBZ di daerah-daerah karena uh, kita dari JBZ pusat itu nggak sendiri di sekitar Jawa Barat itu kalau nggak salah ada 24 JBZ daerah ya itu kita nggak jarang berkolaborasi sama mereka atau mereka yang berkolaborasi dengan kita untuk melaksanakan program kerja karena memang karena kita satu visi misi satu tujuan dan program kerjanya itu banyak yang mirip-mirip, jadi kita banyak melakukan kolaborasi gitu dengan JBZ di berbagai daerah untuk melakukan program kerjaan. Itu salah satu pemanfaatan media sosialnya itu dari jenis publikasi semuanya itu di collab, kemudian juga sempat beberapa kali melakukan live gitu ya, live streaming di Instagram itu membahas terkait proker yang kita kolaborasikan bersama. Kemudian itu sih yang paling pentingnya itu ya menjalin kolaborasi, kemudian juga menambah relasi dari berbagai organisasi, komunitas, atau bahkan di JBZ daerahnya itu sendiri. Salah satu tujuannya itu supaya lebih banyak orang-orang di luar sana yang mengetahui keberadaan JBZ, lebih mengetahui tujuan dari didirikan JBZ, kemudian juga visi misi dari JBZ itu sendiri yang digambarkan di sosial media kami gitu teh.
Wah, menarik banget nih Teh, di bagian pembahasan kolaborasi. Kalau boleh dan Teteh berkenan, boleh nggak ya Teh saya mendengar cerita sedikit terkait kolaborasi yang memang berkaitan dengan sampah ini dilakukan di media sosial Instagram, entah itu campaign terkait sampah atau kolaborasi yang Teteh sebutkan bahwasanya JBZ ini juga bekerja sama dengan JBZ daerah lainnya. Nah, kalau spesifiknya itu di bagian sampah, kolaborasi apa sih Teh yang biasanya dilakukan oleh JBZ pusat ini? Oke, salah satunya itu kemarin kolaborasi sama Otsuka ya, PT Amerta Indah Otsuka itu perusahaan atau industri yang memproduksi Pocari Sweat. Itu ketika ada Pocari Sweat Run 2023 kemarin di Bandung gitu ya, itu Otsuka, PT Otsuka itu berkolaborasi sama JBZ ketika eh, dilaksanakannya kegiatan Pocari Sweat Run 2023 gitu. Jadi kita membantu mereka dalam menjaga booth sampah, pemilihan sampah gitu ya. Dan di sana itu ada berbagai jenis gitu ya. Jadi ada sampah recycle botol plastik, kemudian sampah non botol plastik. Itu kita ikut membantu mereka gitu dalam memilah sampah ini dan juga kita membuat video konten di Instagram, di sosial medianya JBZ yang menunjukkan bahwa kita dari Jabar Bergerak Zilenial itu bekerja sama dengan Otsuka, berkolaborasi dengan Otsuka ketika ada ini yang Pocari Sweatran yang Run for Blue Pen itu. Karena memang eh, ini acaranya dari namanya aja itu Pocari Sweatran ya. Jadi banyak peserta dan juga penyelenggara panitianya itu mengonsumsi Pocari Sweat yang dimana ini kan ada setelah habis dikonsumsi kan akan ada sampah ya, sampah dari botolnya itu sendiri dan nggak sedikit di sana didirikan booth stand kayak gitu yang memang pasti banyak sampah dan kita eh, bersama dengan para peserta beserta para panitia dan penyelenggara itu kemarin memang berkolaborasinya di situ saja membantu mereka dan kita yang membuang sampah gitu supaya nanti uh, after eventnya itu nggak akan banyak bebenah gitu ya nggak akan banyak bersih gitu jadi di situ sih teh. Wah, berarti itu kolaborasi yang cukup besar ya, karena kan Pocari Sweat juga salah satu brand yang ternama di Indonesia sendiri. Pocari Sweat juga jadi minuman yang memang dalam kesehariannya kita sering lihat ya Teh ya di supermarket. Itu keren banget sih Teh. Applause juga buat tim JBZ yang sudah berkolaborasi, bekerja sama, apalagi di pengelolaan tentang sampahnya ini untuk acara sebesar itu. Kita pindah topik lagi Teh terkait dengan Instagram itu dari banyaknya keunggulan terus juga eh, keindahan postingan-postingan JBZ yang sangat rapi gitu menurut saya. Di balik itu ada nggak sih Teh yang menjadi kekurangan dalam penggunaan media Instagram ini Teh? Kalau untuk kekurangan sendiri itu biasanya tim marketing ngelihat dari professional dashboard itu sih teh. Jadi dashboardnya Instagram JBZ itu nggak selalu naik ya, kadang turun dan nggak sekali dua kali juga gitu. Si dashboardnya itu turun karena waktu itu memang kita ini kan pengurusnya masih mahasiswa semua ya. Jadi ada kesibukan di kampusnya masing-masing sehingga waktu itu sempat beberapa konten, beberapa desain itu nggak dikerjain sama kita gitu karena ada kesibukan lain. Bukan nggak dikerjain sih, telat postingannya. Nah, seharusnya di postingnya itu di kurun waktu tertentu, tapi malah di postnya itu di waktu yang lain. Jadi itu menjadi salah satu apa ya minusnya juga sih, kekurangannya juga. Kemudian memang mayoritas followers di IG JBZ itu kan di kalangan Gen Z ya, di kalangan umur
17 sampai 25 tahun mungkin yang memang bisa dibilang kayaknya waktu kesibukannya kita tuh mirip-mirip gitu ya Teh. Jadi ketika pengurusnya sibuk, yang megang Instagramnya sibuk, followersnya juga lagi sibuk di kegiatannya mereka masing-masing. Jadi em, itu sih yang bikin si dashboardnya itu tuh waktu itu turun. Terus juga ini sih Teh, kalau misalnya ada konten yang baru diupload ke Instagram itu sedikit dari staff JBZ yang ikut nge-share ke media sosial mereka masing-masing sehingga itu juga berdampak ke jumlah viewers atau audiens di Instagram karena salah satu bentuk bantuan kayak repost dan juga nge-upload gitu ya ke media sosial staffnya masing-masing itu sangat membantu meningkatkan audiens di IGJBZ. Jadi minusnya itu sih Teh. Jadi dari bidang lain selain humas, kayak ya bidang-bidang lain gitu ya, selain humas di IJBZ itu jarang banget eh, bantu kita nge-share segala bentuk publikasi apapun di Instagram gitu. Jadi itu yang paling berdampak sih paling kalau misalnya yang rame banyak di repost sama bidang lain juga itu biasanya kalau misalnya lagi open recruitment suatu proker gitu kayak misalnya yang terbaru itu kemarin lagi open registrasi untuk kegiatan ZFest itu baru banyak yang mulai nge-repost gitu tapi kalau untuk publikasi yang lain tuh jarang banget gitu sih minusnya. Oke, Teh. Kalau misalnya untuk yang ZPS itu berarti sistemnya volunteer juga ya, Teh, mengambil dari memang bukan anggota inti dari JBZ pusatnya. Seperti itu bukan ya, Teh? Iya betul. Kayak Akai. Selanjutnya, Teh, kalau misalnya untuk pertahanan ya, Teh, dari pertahanan penggunaan media sosial Instagram di tengah media sosial lainnya, pun juga untuk menanggulangi kekurangan yang telah disampaikan agar media sosial ini terus bertahan sebagai eh, keunggulan dari JBZ atau media sosial yang tetap akan aktif. Itu apa sih Teh kuncinya gitu? Salah satu bentuk pertahanannya itu sih Teh, tadi kita gak sedikit gitu ya dari media dan juga dari komunikasi eksternal, dari marketing ya, dari bidang humasnya sendiri itu suka eh, minta bantuan ke divisi dan juga bidang yang lain untuk ikut turut serta nge-share segala apa ya bentuk publikasi apapun di Instagram kita gitu. Jadi eh, salah satu bentuk pertahanannya itu sih kita ngajak yang lain buat kayak sekedar bikin broadcast. Yuk Kang Pateh, kita semuanya bantu share humas yuk nge-share ini gitu. Karena poin plus dari Instagram itu sendiri kan tadi ya bisa ada repost dan re-upload ke sosial media kita masing-masing walaupun di TikTok juga bisa tapi ya itu tadi minusnya nggak semua staff JBZ itu pakai Instagram pakai TikTok dan jumlah followers di TikTok sama di Instagram itu pasti jauh lebih banyak di Instagram gitu ya mayoritasnya jadi kunci yang paling kuatnya sampai saat ini itu sih Teh. Di reshare dan reupload itu minta bantuan ke divisi dan bidang lain itu melalui broadcast biasanya langsung ke grup CBZ. Oh, oke Teh. Kalau misalnya dari konten Instagram dan TikTok itu ada perbedaan nggak ya Teh? Atau konten yang di-share di Instagram lalu di-share juga di TikTok? Itu ada perbedaan sih Teh. Kalau misalnya dari kontennya itu sendiri, bentuk 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 pertahanannya itu kalau di Instagram itu tadi sih Teh, kalau misalnya itu bikin bukan eh, apa namanya kita bikin publikasi atau desain yang terbaru itu yang up to date. Terus kalau misalnya di TikTok itu em, lebih ke apa ya? For fun aja sih Teh karena
biasanya kalau di TikTok itu kan nothing serius ya. Orang-orang mentan itu dari sound-sound yang lagi viral, terus juga em, apa ya, dari konten-konten yang lagi booming banget di TikTok tuh apa sih? Itu kan biasanya eh, there is nothing serious di konten-konten di TikTok gitu. Jadi for fun aja sih kalau misalnya di TikTok tuh lebih menunjukkan sisi funnya JBZ gitu. Kalau misalnya di TikTok itu, kalau misalnya di Instagram baru kita mempublikasikan segala jenis apa proker dari bidang humas sendiri atau dari bidang lain itu biasanya di Instagram sih. Kalau misalnya di TikTok itu beda. Jadi perbedaannya itu sih yang signifikan. Oh, oke teh siap. Paling ini jadi pertanyaan terakhir ya teh, karena sudah habis juga untuk pertanyaan wawancara yang ingin saya tanyakan kepada teteh. Saya ingin tahu nih teh, gimana menurut teteh nih sampah dilihat dari perspektif kemanusiaan dan juga perspektif pendidikan selaras dan sejalan dengan dua pilar yang dijalani oleh JBZ ini. Oke, kalau untuk eh, mungkin kalau untuk pendidikan yang itu sendiri itu karena pertama itu karena adanya isu bahwa edukasi dan juga pengetahuan seseorang tentang pengolahan sampah, terus juga permasalahan sampah di daerah kita masing-masing itu masih sedikit ya Teh. Jadi banyak yang mengabaikan permasalahan sampah itu. Jadi dari lingkungan kecil ataupun lingkungan besar itu banyak banget yang kepeduliannya itu kurang, dan kepedulian yang kurang itu menurut aku itu sangat berdampak karena kurangnya edukasi dan juga keingintahuan dari diri kita masing-masing itu. Dan kurangnya edukasi, kurangnya concern, kurangnya keingintahuan dan lain-lain itu bisa diwujudkan dari aksi kemanusiaan yang biasanya orang-orang itu justru baru penasaran, baru ada keingintahuan, baru ada concern itu ketika melihat aksi nyata gitu. Seperti misalnya itu salah satunya itu diterapkan sama Pandawara Group ya Teh, yang viral banget dari eh, tahun lalu sampai tahun ini gitu. Mereka menunjukkan aksi nyata bahwa mereka ini gak cuman gempor-gempor bilang kalau misalnya mereka peduli sama kebersihan ekosistem, kebersihan eh, kebersihan gitu ya, terkait sampah terutama, tapi mereka juga melakukan aksi yang dimana ketika mereka melakukan aksi itu banyak yang mencontoh, kemudian juga banyak yang eh, mencari tahu, juga eh, apa ya, mengedukasi diri mereka sendiri itu ketika melihat aksi nyata gitu. Jadi kedua aspek tersebut gitu ya, baik dari pendidikan dan juga kemanusiaan itu menurut aku sangat berkaitan, dan memang keduanya itu dijalankannya harus sejalan untuk soal permasalahan ini gitu teh. Oke, baik teh. Alhamdulillah kegiatan wawancara kita pada sesi ini telah terlaksana. Paling untuk mengantisipasi jika nantinya ada pertanyaan tambahan, adakah nomor atau kontak yang bisa saya hubungi teh? Ada teh, boleh di WhatsApp ya. WhatsApp-nya WhatsApp ke Teteh atau melalui sekretaris? Oh boleh, lewat sekretarisnya aja teh ke Teh Putri ya. Nanti Oh, Teh Putri boleh ke aku lagi. oke, siap. Paling segitu aja Teh Laras. Mohon maaf sebelumnya jika ada banyak salah-salah kata maupun penyebutan yang kurang tepat berkaitan dengan Teteh maupun Jabar Bergerak Zilenial. Saya di sini akan berusaha mengemas terkait penelitian saya kepada Jabar Bergerak Zilenial ini dengan
sebaik-baiknya karena kontribusi dari Teh Laras juga yang sudah menjadi narasumber pada penelitian saya hari ini. Sebelum saya tutup, Teteh berkenan nggak untuk kita melakukan sesi foto sebentar untuk menjadi bahan saya sebagai bukti? Oh iya, boleh teh, boleh. Baik, Teh, siap. Izin untuk on cam ya, Teh. Oke teh. Alhamdulillah, saya Patrat ya, Teh. Satu, dua. Ya. Baik, Teh Laras, terima kasih banyak ya, Teh, atas waktu dan kesempatannya. Semoga sukses Ya, selalu. amin. Makasih ya teh. Ya, siap. Selamat melanjutkan aktivitas ya, Teh. Sekali lagi terima kasih banyak, Teh Laras. Oke teh, izin pamit ya. Terima kasih. Baik, Teh. Sama-sama, Teh.